Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah ngaji Mangdumah Qawaid Fiqhiyah lil Imam Ibnu Sa'di rahimahullah. Dan kita nyampe pada pembahasan bait yang ke berapa itu? I'lam hudita anna afdhalal minani ilmun yuzilu syakka angka waddaron. Kemarin kita sampai di sini ya. Kemudian selanjutnya bait selanjutnya ya, wa yakshiful haqqa lidhil qulubi. Ilmu itu bisa menyingkap kebenaran untuk yang memiliki hati. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi. Ini masih pembahasan tentang ilmun yuzilu syakka angka waddaron. Ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dan bisa menghilangkan daron itu kotoran-kotorannya hati yang kemarin kita sebutkan. Syakka waddaron itu adalah syubhat dan syahwat. Syubhat itu munculnya karena ragu, dan syahwat itu karena ada daron ya. Daron itu ya kotoran hati, itu munculnya karena syahwat dan alias ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu berakibat hati itu kotor, keras, dan badan itu malas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ilmu itu wa yakshiful haqqa, bisa menyingkap kebenaran lidhil qulubi, bagi yang memiliki hati. Di ay li sahibil qulubi, pemilik hati. Ini adalah buah dari ilmu. Buah dari ilmu itu bisa menghantarkan kepada hamba menuju kebenaran. Kebenaran ini ya menurut siapa? Ya kebenaran ini tetap menurut Allah. Nah, kalau kebenaran itu menurut Allah, ya harus kita belajar ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ilmu itu dikatakan afdhalal minan, anugerah yang paling besar. Itu karena apa? Karena dengan ilmu itu bisa menghantarkan kita kepada kebenaran yang Allah inginkan, sehingga dia beribadah kepada Allah, bermuamalah kepada Allah, semua tingkah lakunya dia dasarnya adalah apa? Petunjuk dari Allah, bukan karena hawa nafsu dan kebodohan. Nah, itulah wa yakshiful haqqa lidhil qulubi. Di sini juga ada sebuah isyarah bahwasanya apa? Bahwasanya ilmu itu ya masuknya ke hati, bukan ke akal. Ya akal itu sebuah wasilah menuju kepada hati. Titik poinnya itu di hati. Makanya penulis mengatakan wa yakshiful haqqa lidhil qulub. Enggak mengatakan lidhil akli, bukan, tapi lidhil qulubi. Nah, bisa menyingkap kebenaran, bisa menghantarkan kepada kebenaran bagi orang yang memiliki hati. Nah, kalau enggak memiliki hati ya enggak iso. Berarti hati yang mana ini? Hati yang waras. Karena hati ada 3. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang sehat. Nah, ilmu itu bisa menghantarkan kepada kebenaran bagi pemilik hati yang sehat. Karena hati yang sakit nggak bisa. Karena hati yang sakit itu masalahnya adalah tadi maksiat. Dia kena syahwat, kena syubhat, jadilah hatinya itu sakit atau mati. Bagaimana bisa menghantarkan, bagaimana bisa membawa kepada kebenaran? Wong hati nggak jalan, nggak bisa jalan gitu loh, nggak bisa jalan. Nah,
Terus yang kedua, wa yusilul abda ilal matlubi. Nah, ini dan ilmu itu bisa menghantarkan kepada hamba kepada tujuan. Kita hidup ini pasti punya tujuan. Lah, apa tujuannya? Tujuan ini yang harus digarisbawahi, ilmu itu bisa menghantarkan kepada tujuan. Alif lam pada al-matlub ini alif lam ahdiyah ma'rufah. Apa itu? Menghantarkan kepada hamba kepada sebuah tujuan, yaitu tujuan bisa beribadah kepada Allah sesuai yang Allah perintahkan dan bisa nyampe meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat di akhiratnya dengan Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadza wal matlub. Jadi ilmu itu bisa menghantarkan kepada hamba ilal matlubi, kepada tujuannya hamba. Tujuannya hamba adalah bisa beribadah kepada Allah secara sesuai yang Allah perintahkan dan bisa sampai ke ridhonya Allah dan bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu. Dari sini ilmu itu benar-benar dikategorikan afdholul minan, anugerah yang paling besar. Bagaimana tidak? Karena ilmu itu bisa menghantarkan kepada ibadah, ila ibadatillah, kepada ibadah kepada Allah. Ilmu itu bisa menghantarkan kepada tujuan pokoknya berupa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bisa menghantarkan kepada ridhonya Allah, sehingga tindak lakunya dia, perbuatan dia, muamalah dia, dari semua sisi itu selalu diridhai oleh Allah, selalu dicintai oleh Allah, selalu tidak membawa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang membawa bisa begitu itu karena ilmunya. Nah, berarti kesimpulannya yang bisa kita pahami di sini, kalau ditanya ilmu agama itu kenapa kok dikategorikan afdholul minan, anugerah yang paling besar, anugerah yang paling agung, anugerah yang paling bagus yang Allah berikan kepada hamba. Anugerah yang Allah berikan kepada kita itu banyak banget. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi yang paling bagus adalah anugerah ilmu. Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan taufik kepada kita untuk thalabul ilmi, apalagi di pesantren atau Masya Allah bisa di pesantren, itu sebuah anugerah yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Karena apa? Karena 4 poin. Poin pertama, ilmu itu bisa menghilangkan keraguan. Yang kedua, ilmu itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran hati. Yang nomor 3, ilmu itu bisa menghantarkan kepada hamba kepada kebenaran yang Allah inginkan. Yang keempat, ilmu itu bisa menghantarkan kepada tujuannya hamba yang dia selalu cari-cari, ya, yang dia selalu impi-impikan, yaitu bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya dan bisa mendapatkan ridhonya Allah dan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian musannif bilang hadhihi qawaidu nadhamtuha min kutbi ahlil ilmi qad hasaltuha. Inilah kaidah-kaidah yang telah saya susun dari kitabnya ahlul ilmi. Sungguh saya telah mendapatkan kaidah-kaidah itu dari kitab-kitabnya ahlul ilmi. Penulis Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mulai menyebutkan inti daripada pembahasannya. Beliau mengatakan hadhihi qawaidu, ini adalah kaidah-kaidah, dan dulu kita sudah pelajari apa definisi kaidah secara bahasa dan apa definisi kaidah secara istilah. Min babil murajaah, kaidah itu jamak taksir, mufradnya adalah qaidatun, dan qaidatun itu adalah maknanya asas, pondasi. Kemudian kaidah itu secara istilah adalah qadhiyah kulliyah muntabiqah ala ajzaiha, rumusan yang umum yang semua satuannya itu harus dibawa kepada rumusan yang umum tadi. Nah, nadhamtuha, kata nadham sudah kami sampaikan di awal. Nadhamah
itu bimana secara bahasa adalah ta'lif, yaitu menyusun. Adapun secara istilah adalah menyusun sesuai dengan wazan-wazan yang khusus. Sesuai dengan apa? Wazan-wazan yang khusus. Kemudian beliau membuat kaidah ini itu diambil dari kitabnya Ahlul Ilmi yang beliau dapatkan. Maka di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama yang kita bisa ambil adalah pentingnya mentolaah, pentingnya mutolaah. Coba lihat Syekh dari kitabnya Ahlul Ilmi yang saya dapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu didapat dengan cara mentelaah, membaca. Nah, ini penting. Jadi ilmu itu sebenarnya inti daripada ilmu adalah harus mentelaah, harus membaca. Ya, ingatkan kepadaku guru diambil dari guru kami, Syekh Mubil mengatakan, antum ketika ngasih nasihat kepada kami, antum melihat kami semisal ini, ya mukhotobnya yaitu para murid, itu tidak ada lain setelah Allah, tidak ada lain setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanya banyak membaca mentalaah. Lihat Syekh Sa'di, beliau bisa jadi alim minal ulama dan marji min maraji ahli sunnah, dan ilmunya dari semua sisi itu tidak ada lain kecuali karena banyak mentalaah, banyak membaca ya kutubnya ahli ilmi. Jadi kalau kita ingin menjadi alim, ya harus banyak membaca, harus banyak mentalaah. Dan di sini nyinggung kita, nasihatin kita, ayo teman-teman banyak membaca, mentalaah. Tapi setelah dibaca jangan dilewatkan begitu aja, ditulis. Makanya hadhi qawaidu nadhamtuha min kutbi ahli ilmi qad khasaltuha. Di sini beliau membaca, mentalaah, lalu beliau menulis, ditulis. Jadi jangan membaca lalu lewat. Kalau membaca lewat ya hilang. Karena ilmu itu mahal. Dia sangat tidak mau sama kita kalau kita biarkan begitu aja. Ya, kita membaca ditulis, baca ditulis. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menulis mangduma qawaid wal usul, ya, kaidah wal usul, dengan beberapa bait, ratusan bait, 100 berapa bait itu semua juga hasil mentelaah dari kitab Al-Hikam li Syarhul Umdah li Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu dengan juga membaca kemudian ditulis, membaca ditulis, mentelaah ditulis. Nah, ini adalah buah dari ilmu. Kalau pengen kita berhasil harus ini. Yang kedua, pentingnya di sini beliau tidak menisbahkan ilmu itu dari dirinya. Beliau menisbahkan ilmu itu kepada ahli ilmi. Lihat, qad nadhamtuha min kutubi ahli ilmi. Jadi beliau langsung nisbahkan, saya dapatkan ini loh dari ahlul ilmi gitu, bukan dari saya. Dan tidak terlalu tasyabbu', merasa kenyang lalu dinisbahkan kepada dirinya. Maka ini bukan keberkahan ilmu. Jadi ilmu itu kalau pengen berkah, azwukan. Kalau Anda dapatkan dari ahlul ilm, sampaikan ini dari ahlul ilm, bukan dari saya. Kalau Anda mengambil faedah dan dapat faedah dari A, si B, si C, sampaikan ini adalah dari A, dari B, dari C. Itu keberkahan ilmu. Jangan sampai Anda sampaikan ke orang seakan-akan itu adalah dari diri kamu. Padahal itu tidak. Oleh karenanya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, wa kadza yajibu 'alal muta'allim, begitu pula wajib bagi seorang pelajar al-i'tirafu, mengakui bi fadlil faqih, yaitu dengan keutamaan gurunya seorang faqih, wal iqraru, dan meyakini juga bi annal ilma min jihati iktasabahu wa anhu akhadahu, bahwasanya ilmu itu dia ambil, dia berusaha, itu dari arah gurunya, dan dari guru pula dia itu
mengambilnya. Dan itu keberkahan ilmu, wajib mengakui sebuah ilmu itu dari gurunya. Tapi mudah-mudahan mengduma ini yang kita bahas tadi bermanfaat, insya Allah bisa dipahami. Sampai di sini insya Allah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.